Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, para keluarga, muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'ah. Semoga Allah menjaga kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji bebas ya. Yang ngaji sebebas-bebasnya, memilih tema sebebas-bebasnya. Yang barangkali tidak banyak dikaji lebih dalam oleh para tokoh agama kita, baik di kampung maupun di pelosok-pelosok desa. Yang akan kami kaji kali ini adalah tema tentang perempuan lebih banyak berada di neraka dibandingkan laki-laki. Saya yakin sahabat-sahabat keluarga pernah mendengar keterangan ini. Memang para asatiz kita, para tokoh agama kita, para tuan guru kita sempat atau sering di berbagai tempat menjelaskan isu tersebut, menjelaskan keterangan tersebut. Statement itu disuguhkan atau disajikan tanpa keterangan yang mendalam, hanya dengan mengatakan bahwa penduduk neraka lebih banyak dari kalangan perempuan daripada laki-laki. Sehingga lantaran statement itu, walaupun secara husnuzon kita, bukan berarti beliau, para tokoh agama kita, tidak mengetahui alasan lebih dalam. Bukan berarti itu. Barangkali husnuzon kita tidak punya waktu untuk menjelaskan itu secara mendalam. Belum punya waktu menjelaskan itu secara mendalam. Tapi sayang sekali lantaran tidak dijelaskan secara mendalam, akibat tidak ada waktu yang panjang untuk menjelaskan itu, umat membentuk paradigma yang tidak biasa. Umat membentuk paradigma yang cukup buruk. Paradigma yang terbentuk dalam memori umat ini, baik laki-laki maupun perempuan sendiri, memori yang terbentuk adalah perempuan memang sumber fitnah. Itu pertama. Perempuan memang ladang dosa. Perempuan memang, dan lain-lain sebagainya. Banyak paradigma-paradigma, tuduhan-tuduhan miring terhadap perempuan gara-gara hadis yang disampaikan atau keterangan yang disampaikan sangat singkat dan tidak mendalam. Kalau kita merujuk kepada dalil, memang benar ada hadis, ada keterangan teks syariat bahwa baginda Nabi pernah diperlihatkan penduduk neraka, dan banyak dari kalangan mereka, dari kalangan penduduk neraka adalah perempuan. Memang benar ada keterangan itu. Tapi bila kita kaji lebih dalam, coba kita bertanya, kenapa? Kenapa lebih banyak perempuan yang ada di neraka dibandingkan laki-laki secara persentase? Kenapa lebih banyak mereka? Jawaban singkat saya, yang semoga ini mengimbangi, yang bisa membuat perempuan kita lebih tenang, karena persentase perempuan di dunia ini lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sekali lagi, karena persentase perempuan di dunia ini lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga wajar bila persentase mereka yang ada di neraka maupun yang ada di surga lebih banyak dari kalangan mereka. Dalam sebuah buku yang berjudul Limadza, kenapa? Karangannya Abdurrahman bin Muhammad Al-Malibari, di sana diterangkan, limadza qalu inna aktsara bani Adam an-nisa. Kenapa mereka itu menyebutkan bahwa umat manusia lebih banyak dari kalangan laki-laki? Kita akan sering mendengar persentase perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kenapa itu?
Itu ada dalilnya, kata beliau. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi wasfi ahlil jannah. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, beliau pernah mensifati atau beliau pernah menerangkan tentang ahlul jannah, penduduk surga. Likulli wahidin minhum zaujatani isnatani. Kata Abu Hurairah tentang penduduk surga, bercerita tentang penduduk surga. Bagi setiap laki-laki di surga nanti itu punya 2 istri. Kata Abu Hurairah. Berarti sudah barang pasti di surga lebih banyak perempuan. Karena satu laki-laki istrinya 2. Qala al-Qadhi, zahiru hadzal hadis anna nisa aktsaru ahlil jannah. Katanya al-Qadhi bahwa keterangan hadis di atas memberi kesimpulan kepada kita bahwa penduduk surga lebih banyak dari kalangan perempuan juga daripada laki-laki. Tidak hanya penduduk neraka yang banyak perempuannya, tapi penduduk surga juga lebih banyak perempuannya. Apa keterangan tentang neraka, di neraka lebih banyak perempuannya? Wa fi hadisin akhar annahunna aktsaru ahlin nar. Dalam keterangan hadis yang lain bahwa perempuan adalah penduduk terbanyak, persentase terbanyak dalam neraka nanti. Qala fa kharaja min majmu'i hadza. Kemudian kita bisa simpulkan dari 2 keterangan di atas. Dari keterangan-keterangan di atas, annan nisa'a aktsaru waladi Adam, bahwa perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Persentase perempuan di dunia ini lebih banyak dibandingkan laki-laki. Itulah mengapa di surga lebih banyak dari kalangan mereka, di neraka juga lebih banyak dari kalangan mereka. Jadi ini harus diterangkan lebih jauh ya. Tidak hanya di neraka perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tapi di surga juga perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi paradigma buruk kita tentang perempuan yang menjadi sumber fitnah, yang menjadi ladang dosa, itu seharusnya kita tumpaskan, seharusnya kita tiadakan. Karena bukan itu seharusnya yang muncul di kepala kita. Bukan itu seharusnya yang muncul dalam pemahaman kita. Mengingat di surga lebih banyak perempuan, di neraka lebih banyak perempuan. Kesimpulannya bukan perempuan sebagai sumber fitnah. Tapi kesimpulannya perempuan persentasenya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sebut saja persentase sebagai contoh. Laki-laki di dunia ini hanya 50% dibandingkan perempuan yang 100% misalkan. Maka di surga nanti bandingannya juga sama. Seandainya yang masuk neraka 50%, seandainya dari kalangan laki-laki dan 50% dari kalangan perempuan yang masuk neraka, begitupun di surga, maka 25% itu laki-laki di neraka dan 50% perempuan. Begitupun di surga 25%-nya laki-laki dan 50%-nya perempuan. Itu hanya tentang persentase mereka yang lebih banyak di dunia ini. Sehingga wajar bila ada keterangan hadis baginda Nabi diperlihatkan tentang perempuan lebih banyak di neraka. Bukan membentuk paradigma, tidak seharusnya kita membentuk paradigma bahwa perempuan menjadi sumber fitnah, ladang dosa, sumber salah, dan lain sebagainya. Paradigma itu membentuk pola pikir kita. Sehingga bila paradigma ini salah, anggapan kita salah tangkap tentang itu, maka pola pikir kita yang akan menjadi darah daging, yang akan menjadi tindak tanduk kita, yang akan menjadi langkah kita, sikap kita, juga pasti akan dituntut untuk buruk. Ketika paradigma buruk tentang perempuan muncul, maka pola pikir kita tentang mereka juga pasti buruk. Dan ketika pola pikir kita tentang perempuan buruk, otomatis sikap kita pun juga buruk kepada mereka. Jadi yang pertama kali yang harus kita luruskan paradigma. Kita harus mengkaji sesuatu secara mendalam. Jangan biarkan kebingungan kita ini menjadi kebodohan. Tapi jadikanlah kebingungan ini menjadi pengetahuan.
tafsir perempuan tentang perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, menurut saya pribadi, menurut kami pribadi, kenapa Allah menciptakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Saya rasa memang sudah menjadi ketentuan di alam raya ini bahwa perjalanan manusia, umat manusia, dalam perjalanan umat manusia, perempuan akan mendapat diskriminasi. Dari fisiknya yang lemah, dia tidak bisa bekerja kasar. Terlebih di masa dahulu, di masa jahiliyah, jauh sebelum jahiliyah, terus kita tarik sampai puluhan ribu tahun yang lalu, misalkan kalau kita menggunakan teori Darwin, fisik itu sangat menentukan. Siapa yang menang itu tergantung fisiknya, siapa yang kuat. Karena perempuan diberi fasilitas fisik yang lemah oleh Allah, dan laki-laki diberi fasilitas fisik yang kuat, yang seharusnya laki-laki mengayomi, yang seharusnya laki-laki menjaga, tapi karena tidak diimbangi dengan intelektual yang tinggi, tidak diimbangi dengan pengetahuan yang juga tinggi, akhirnya kekuatan fisik ini disalahgunakan. Digunakan untuk mendiskriminasi perempuan. Karena digunakan untuk mendiskriminasi perempuan, maka wajar saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Wajar saja Allah menciptakan perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Karena kekuatan fisik itu pasti akan kalah dengan kekuatan jumlah. Kekuatan fisik pasti akan kalah dengan kekuatan jumlah. Seiring perempuan semakin banyak, tafsir saya pribadi, seiring perempuan semakin banyak, si A menikah, anaknya perempuan, si B menikah, anaknya perempuan, Z pun menikah, anaknya perempuan. Semakin banyak anak-anak perempuan yang kemudian kita arahkan, kita didik, kita ciptakan dia sebagai perempuan tangguh, maka yang memperjuangkan hak-hak mereka, yang memperjuangkan harkat dan martabat mereka yang selama ini dikoyak, semakin banyak. Ketika banyak yang memperjuangkan intelektual perempuan semakin tinggi, maka fisik tiada lagi berguna. Fisik pasti akan kalah, pasti akan tunduk di bawah intelektual. Sayyidah Khadijah contohnya. Kita ngaji Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah cerdas. Dia punya nalar yang tajam. Dia punya ilmu bisnis yang tajam. Dia unggul dalam segi pengetahuan. Akhirnya, walaupun secara fisik dia lemah, tapi dia mampu memperkerjakan banyak lelaki Arab. Itu salah satu contohnya. Satu saat, Allah memang menghendaki bahwa adanya keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Di mana perempuan semakin banyak dan semakin cerdas, demikian pun laki-laki akan semakin dituntut untuk berpikir dan tidak menggunakan fisik dan emosi dan emosionalnya. Tafsir saya pribadi, perempuan ini memang sengaja diciptakan lebih banyak dibandingkan laki-laki, untuk dengan tujuan agar lebih banyak pejuang yang memperjuangkan hak-hak mereka, agar banyak yang memperjuangkan hak-hak mereka. Mungkin sekian dulu kajian kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga ini bisa mengubah paradigma kita tentang perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.